Ini saya ketemu debt collector. Waduh. Oh, itu organisasi terlarang. Iya, mau coba? Apa namanya? DO. Apa tuh? Debt collector Ya. operation. Mau apa kita hari ini? Ngomong-ngomong kalau masalah kangen orang tua, memang kalau orang tua nggak ngelihat anaknya lama itu pasti sedih ya. Anaknya hilang. Udah itu Apalagi nggak bilang lagi perginya. iyalah pastinya. Mau itu memang karena ada pengaruh dari orang luar. Sekarang itu udah banyak. Tahu nggak sih kemarin itu ada video perekrutan gerakan ISIS namanya. Untungnya kita nih direspon pemirsa, akhirnya ada saksi hidup dari yang pernah berinteraksi dulunya dengan si Bahrum ini. Beberapa waktu disekap, kita ingin tahu bagaimana bisa disekap, apa saja yang kemudian diberikan pemahaman tentang ISIS. Atau maaf, pencucian otak gitu ya. Benar sekali. Tapi sebelum kita ke arah situ, saya mau ngasih tahu dulu kepada pemirsa ini mengenai sosok Bahrum. Tapi ternyata tidak hanya Bahrum, ada juga sosok lain anggota ISIS warga negara Indonesia. Oh. Namanya Salim. Kita akan lihat Jadi si berikut Bahrum ini. dan si Salim. Ya, Bahrum Kayak mana dan sih Salim. orangnya? Ini dia pemirsa. Si hingga saat ini belum mengetahui keberadaan dari Bahrum dan juga Salim. Sama seperti yang menjadi narasumber di sini, juga tidak tahu keberadaan dari anak-anaknya yang saat ini masih dalam pengaruh dari kelompok ISIS, terutama dari Bahrum dan juga Salim. Di sini juga sudah ada pemirsa RN yang bisa kita sebut RN. Dia pernah Pulang jam 12. beberapa waktu disekap oleh Bahrum dan juga jam teman-teman dalam jaringan kelompok ISIS, dan juga ada Pak Saifuddin di sini sebagai orang tua dari RN ya Pak ya. Pak, ini masih ada anak-anak Bapak yang masih dalam pengaruh dari kelompok ISIS ini Pak. Siapa aja Pak? Ada 3 orang anak saya. Siapa aja? Mingming Sari Nuryanti, Lisa Sap Nuryanti, Melati Saputri. Sudah berapa lama hilang dan tidak Semuanya. kontak dengan Bapak? Semenjak tahun 2008, 30 September 2008 sampai saat sekarang. Benar nggak sih Pak, Bahrum yang Bapak kenal tadi adalah orang yang tadi kita lihat videonya di awal? Ya, itu sangat betul sekali. Persis. Percis, sangat betul. Saya hafal kok. Berapa kali Pak datang ke Bapak, ketemu Bapak, sampai Bapak tadi kenal ya orangnya sopan santun dan lain-lain? Sering ketemu? Enggak, ya cuman hanya dia kalau tuh ada perlunya aja ya, hanya mungkin bisa 5 kali ke rumah saya. Perlunya apa? Ya, silaturahmi aja. Nah, itu kan tadi Bapak yang beberapa kali berinteraksi dengan Bahrum pemirsa. Sementara itu RN di sini sempat disekap selama beberapa waktu oleh Bahrum dan juga kawan-kawan. RN, kejadiannya awalnya kenapa sampai kemudian disekap seperti apa? Awalnya itu diajak sama kakak nomor 3, Melati Saputri namanya. Itu kejadiannya kapan? Waktu pas lebaran tahun 2008. Kamu waktu itu masih Umur 9 tahun, kelas 9 6. tahun. Oke. Diajak kemana? Diajak ke pasar malam. Setelah itu ternyata bukan ke pasar malam. Bukan. Kemana? Ketemu sama kakak. Namanya Ming Sari Nuryanti. Dibawa ke tempat mana? Di kontrakannya, Di daerah mana itu? Tahu nggak? Pamulang. Di Pamulang. Setelah itu apa yang dilakukan oleh kakak dan juga teman-teman yang ada di situ, dan siapa yang berada di situ? Di situ ada Bahrum Syah, istrinya sama teman-temannya. Oke. Mereka berkata apa kepada kamu? Waktu pas pertama ketemu sih nggak bilang apa-apa, cuman diajak main-main aja. Berapa hari di sana? Berapa lama? Sekitar kurang lebih 3 tahun. Oke. Kan itu sebenarnya kejadiannya lama, tapi kamu masih ingat apa aja sih kegiatan mereka sehari-hari, mereka ngapain? Tahu saya sih di sana cuman kalau saya sendiri di sana cuma kayak pesantren aja. Kayak pesantren? Iya, Belajar apa? belajar ngaji, sholat. Cuman yang lebih itunya belajar berjihad. Belajar berjihad. Caranya? Setelahnya ngelawan polisi, presiden. Mendetail baru menjelaskan atau hanya sebagai seruan aja untuk diajak aja, atau dijelaskan caranya harus seperti ini, kita harus seperti ini gitu. Ya, dijelasin. Dijelasin. Salah satunya apa yang menurut kamu itu yang paling mengerikan gitu pada saat itu? Bom bunuh diri. Bom bunuh diri. Iya, Dia menjelaskan untuk melakukan bom bunuh diri. iya. Apa kemudian yang menjadi tujuan dari jihad itu? Tujuannya buat biar kita masuk surga. Biar masuk surga. Kakak termasuk nggak ke dalam mereka yang merupakan kelompok ISIS itu?
termasuk Termasuk Kak siapa itu? Kak Ming Ming, Kak Lisa, atau Kak Melati? semuanya. Semuanya. Kamu nggak coba bertanya nggak sama kakak? Kak saya diapain nih kak? Gitu kan? Kamu pasti kan nggak ngerti kan pada saat itu. Waktu itu nggak bertanya apa-apa. Tapi kamu sempat berinteraksi nggak sih sama kakak pada saat dikontrakan? Tidak. Enggak. Ngobrol, komunikasi, ajak pulang kak, ayo kak pulang kak, gitu nggak pernah? Enggak. Tidak ya. Berarti kamu interaksinya sama teman-teman, Sama diri sendiri. sama diri sendiri. Kamu kenal nggak sih sama sekeliling? Kan ada banyak itu yang direkrut pada saat itu. Kenal. Kenal siapa aja itu? Ada Ada berapa orang? banyak. Banyak. Seumuran kamu ada? Cuma satu. Cuma satu. Selebihnya? Lebihnya umur 17 ke atas. Oh, berarti lebih tua. Iya. Mereka itu pada saat kamu ngobrol-ngobrol, sadar nggak sih ini lagi diapain gitu? Enggak. Nggak sadar. Oke, sampai pada akhirnya kamu bisa lolos dari Bahrum dan kawan-kawan. Itu gimana ceritanya? Waktu itu pas jam 12 malam saya nggak bisa tidur. Mm-mm. Terus saya liatin bintang. Tiba-tiba ada bayangan ibu. Oke. Terus saya nangis. Pas udah pagi, terus maghrib itu kan lagi keadaan sepi. Langsung saya kabur lewat jendela. Itu kemana? Itu ke rumah tetangga. Ke rumah tetangga di kontrakan? Iya kan, di sana kan itu jendela kan ada, di situ ada genteng. Jalan situ, terus turunnya rumah tetangga. Saya memang saya sedih, tapi saya sangat sedih kalau saya ngebangkitin masalah itu. Saya berusaha anak saya supaya kuliah dengan jerih payah sendiri saya, dengan cara apapun. Berapa orang mereka yang berupaya untuk menjelaskan? Apakah hanya Bahrum atau mungkin mereka ada sekelompok orang yang berusaha mempengaruhi? Sebagian sekelompok orang. Sekelompok orang. Kakak termasuk di dalamnya tidak? Iya, Kakak, Kak Ming Ming, iya. Kak Lisa, Kak Ming Ming aja. Kak Ming Ming aja. Kak Lisa ngapain? Waktu itu soalnya waktu pas bulan sekitar September dia udah nikah. Udah Udah nikah. dinikahin. Udah dinikahin. Iya. Pak Saipudin, Saya. tadi dengar dari RN, anak Bapak Melati, Ming Ming, dan juga Lisa, bahkan tadi ada yang dikatakan sudah dinikahi, Pak. Sampai sudah begitu, Pak, ini gimana ini, Pak? Ya, saya tidak merasa ya. Saya tidak merasa punya mantu. Kalau untuk saya, pribadi saya tidak merasa punya mantu. Karena sayalah orang tua kandungnya mereka. Dan mereka pun tidak menganggap saya sebagai ayahnya. Ya udah, saya kalau untuk diri yang saat sekarang, saya tidak akan mengaku bahwa itu adalah nggak mantu saya. Baik, Pak, ketiga anak kandung Bapak saat ini berada entah di mana, dengan pengaruh kelompok yang pastinya merupakan kelompok yang dilarang oleh negara. Apa usaha Bapak untuk mengembalikan mereka ke dalam pelukan Bapak kembali? Saya mengharap kepada masyarakat atau pada aparat atau pemerintah setempat ini, senegara ini, saya mohonlah tolong diperhatikan. Kejadiannya sampai pada akhirnya hilang kontak dari ketiga anak Bapak, itu prosesnya gimana sih? Ya, memang prosesnya saya sangat pedih ya, batin saya, tapi saya nggak terlalu dijualkan. Izin dari Bapak mau pergi Pak, saya pergi lama atau Itu tidak ada izin. Tidak ada Memang kalau saat untuk melarikan atau untuk mengingatkan itu saya mau main. hanya main. Ah. Pak, sesaat sebelum pergi, apakah Bapak bisa melihat mengenai gerak-gerik dari ketiga anak Bapak yang perubahan atau tanda-tanda kalau mereka tuh pemikirannya sudah menjurus ke radikal, ingin meninggalkan keluarga dan lain-lain? Ya, saya melihat gerak-gerik mereka yang sampai dia nggak pulang seminggu atau dia tidak hanya sekedar sebatas sejam atau 2 jam baru kembali lagi. Kok di ini? Nah, itu saya sedikit agak curiga. Nah, setelah dari kakaknya ini namanya KPN,
ya, secara sholatnya berbeda dengan niat yang keinginan saya kan. Saya baru bertindak pas waktu mau menjelang hari raya Idul Fitri. Nah itu sangat ketahuan, tanggal 2008. Nah itulah. Ini kan sudah hampir 5 tahun ya Pak ya, lebih. Lebih malah, ini udah 6 tahun Udah 6 lebih. tahun. Bapak pasti sedih kan? Memang saya sedih, tapi saya sangat sedih kalau saya ngebangkitin masalah itu. Saya berusaha anak saya supaya kuliah dengan jerih payah sendiri saya, dengan cara apapun. Yang penting anak saya bisa kuliah. Pak, gimana kalau mereka sebenarnya juga tidak ingin Pak berada di kelompok ini? Mereka juga ingin diselamatkan Pak. Memang saya mengharap saya pulang, tapi saya mengharap pulang bukan tujuannya untuk di rumah saya. Ya, saya hanya ingin tahu bagaimana tanggung jawab anak saya terhadap perbuatan mereka itu aja. Kepada si mantu tersebut. Okay. Apakah kamu diakui oleh pemerintah pernikahan itu atau tidak? Dan tidak disahkan oleh orang tuanya. Memangnya apa sih Pak perjuangan Bapak ini kepada Ming Ming yang sudah sampai berkuliah, tapi kemudian akhirnya putus sekolah? Bapak emang udah siapkan apa Pak? Kalau saya cerita masalah itu, perjuangan anak saya. Sebelum dia lulus dari SMA, saya sudah mengatakan pahitnya pada mereka. Tolong apapun kamu, sesusah apapun, cari akal lah kamu supaya kuliah bagaimana. Nah, sampai dia tidak punya pikiran ke situ, dan saya cari akal sehat saya yang halal dan manfaat untuk mereka. Ternyata hasil keringat saya tidak bermanfaat untuk mereka. Tujuan saya hanya ke situ. Dengan saya bagaimana anak ini supaya kuliah. Saya seperti kayak orang jalanan lah. Pak, perjuangan Bapak ini kan udah cukup berat untuk sekolahin anak Ming Ming terutama yang pertama. Tapi ketiga-tiganya malah tidak bersekolah dan hilang dari... Ya itulah kegagalan saya. Saya memang sebetulnya gagal yang kedua kali. Tapi sekarang ini saya harus poin-poinan pada anak saya yang ada di rumah. Bapak udah tua. Bapak enggak bisa seperti kayak orang lain. Bagaimana caranya kamu bisa punya kedudukan di negara ini? Hanya itu aja. Pak, pada saat kemudian RN bisa akhirnya lolos dari kelompok Bahrum dan kawan-kawan, itu Bapak tidak berupaya kah untuk mengejar dengan bantuan dari RN agar dapat mengembalikan dari Lisa dan juga Ming Ming dan juga Melati, sama seperti RN akhirnya bisa berkumpul bersama Bapak? Langsung menghubungi polisi tidak Pak? Saya sementara itu memang tidak menghubungi polisi pada tahun 2008. Dan saya ada seseorang yang membantu saya ya, dari media massa ya. Nah itu dari media massa itulah semua bergerak. Bapak marah pada anak Bapak atau marah dengan kelompok Bahrum? Saya kedua-duanya saya marah. Pak, tapi kalau misalnya kita lihat kayak gini kan sebenarnya Ming Ming dan juga Lisa, Kenny, ini kan dalam pengaruh masih muda ya Pak ya, gampang dipengaruhi. Bapak yang juga orang tuanya sempat ingin gak sih untuk mengembalikan mereka gitu? Sudah lihat gerak-geriknya, ingin dikembalikan lagi ke cara yang benar. Sempat berupaya gitu Pak, apa mungkin memang sulit? Memang agak sulit ya untuk hal itu, tapi saya berusaha semaksimal mungkin seperti kembali ya, cara berpikirnya, cara semangatnya, cara perjuangannya belajar, bagaimana orang tua, dari mana saya lahir dari mana, darah siapa saya, nah siapakah ibunya, siapakah bapaknya, hanya saya. Sebenarnya awal kenal Bahrum itu pertama kali anak yang mana Pak, dan gimana prosesnya? Anak pertama Ming Ming Sari Nuryanti ya, semenjak itu prosesnya memang dia dengan baik. Saya ada dibantu katanya seseorang dengan sistemnya ya,
menjaga warung atau toko atau kios ya. Nah dengan cara hal itu perlahan memang saya nggak tahu. Nah datang ke rumah sampai dia nginep di rumah saya yang digubuk derita itu di rumah saya dengan tidur sembarang digelar seadanya aja. Tidak ada yang mencurigakan dari Ya, Bahrum? tidak, dari hal itu tidak ada yang mencurigakan. Ada nggak sih perbedaan setelah ketemu dengan Bahrum, Ming mungkin dengan sholatnya atau mungkin dengan obrolannya kepada Bapak menyebut-nyebut jihad mungkin? Ya kalau saya pengetahuannya saya itu ya itu sedikit ya, masih 5% karena bapaknya itu dibelakangkan gitu ya, nggak terlalu difokuskan atau orang tua dari si Miming ini nggak diperlukan gitu ya. Nah sampai dia lupa pulang gitu, kadang hanya sekedar aja di rumah. Nah setelah itu mereka itu dari kakaknya inilah si Kenny ini sampai saat itu dia sholatnya, nah itulah saya bercuriga. Sholatnya gimana? Ya yang nggak beda lah, saya kan tujuannya baik ya dengan cara hal itu ya. Dia Memang sholatnya gimana sih, RN? Diajarkan? ya berbeda lah, atas yatulnya aja udah. Nah, Bung Coki melihat ini perbincangan cukup Prihatin banyak juga ya. sekali. Mas Ponco, dengan kisah ini jadi terbersit tentang dunia situasi ini. Ya saya sebetulnya kalau ISIS ini mohon maaf ya, saya punya pengalaman juga. Saya kan asli dari Semarang ya. Jadi sebelum saya lahir pun di daerah kami sudah terbiasa kalau untuk menghilangkan rasa gerah kita ngisis di tepi pantai. Seperti itu, jadi biar nggak panas. Dan ini sebetulnya kalau Beda kita, itu. Beda ya. Beda. Ini belum pernah dilempar bola bowling. Bukan begitu maksudnya. Masih ya. Jawa Bukan isinya. itu. Maksudnya mungkin ISISnya lain. Lain apa, Pak? Lain. Lain apa? Mungkinnya ngeisisan kali. Iya. Saya senang Bapak bisa senyum. Alhamdulillah. Nah, akhirnya ya Pak Saipudin. Kasih lagu, Mas. Lagu Ya. dong. Jadi ini tadi kita empati pada seperti bapak sayang pada anak-anaknya ya. Ada sebuah lagu yang judulnya Imagine. Ini lagu dinyanyikan pertama oleh John Lennon pada tahun 1971. Oke. Kenny aja yang saya tahan. Itu adu nyawa saya. Lawannya 15 orang, saya hanya 3 orang. Bagaimana itu Pak? Saya nggak ngerti. Kembali lagi direspon pemirsa. Kalau kita melihat mengenai ketiga anak Bapak tersebut, apakah berprestasi? Apakah menjadi anak yang membanggakan di keluarga? Untuk Miming membanggakan ya, Ya, seperti apa Pak? berprestasi ya. Prestasinya apa? Ya dia karena belajar. Nah tapi ternyata ada lebih adiknya Miming ini ada yang berprestasi. Siapa Pak? Itulah adiknya yang nomor 4. Oke. Itu lebih Namanya? jauh daripada Miming. Oke. Namanya siapa Pak? Kenny Kenny ya. Tapi Kenny tidak mendapat pengaruh dari kelompok ISIS. sempat dapat pengaruh dari mereka. Sempat. Tapi kenapa tidak? Karena ibunya mencari, dia silakan nanti katanya mau ketemu ke rumah semuanya. Ternyata mereka itu menggambling anak saya. Silakan anak bapak mau ke bapak atau enggak. Nah itulah Kenny aja yang saya tahan. Itu adu nyawa saya. Lawannya 15 orang, saya hanya 3 orang. Sempat ada ingin mengambil maksudnya Oh iya, Kenny? tapi Menjemput. enggak, memang dianterin sama mereka, tapi mereka bawa pasukan. Apa? Bawa teman-teman. Mereka ngomongnya apa ke Bapak? Silakan anak bapak mau sama bapak, kalau enggak ya terserah. Jadi gambling kan. Di Itu sini tahun berapa kejadiannya? 2008. 2008. Iya. Kalau 2008 tanggal Oktoberan lah. Oke, berarti akhirnya Kenny memutuskan memilih. Saya tahan. Kenny tadi mau ikut. Oke. Itu saya tahan. Itu juga saya dibantu sama keponakan ya untuk nahan. Kenny karena tenaga yang paling super ya untuk di keluarga saya. Kita mungkin beranjak mengenai seperti apa sebenarnya pemirsa kontrakan yang dijadikan tempat untuk perekrutan. Besar tidak sih hingga bisa menampung untuk nanti diajarkan mengenai jihad dan lain-lain? Besar. Besar? Satu komplek atau mungkin beberapa kontrakan? Satu kontrakan Satu kontrakan. seperti rumah. Seperti berapa lantai? 2. 2 lantai. Itu kan di tengah perkampungan atau mungkin tempatnya Komplek. terpencil, komplek. Iya, komplek. Komplek. Oke. Susah nggak sih untuk keluar masuk ke dalam kontrakan ini? Mudah. Mudah? Kenapa orang pada nggak keluar? Karena kan mereka ditahan. Kamu merasa
seperti cuci otak nggak sih? Tak mampu atau tak berdaya untuk keluar gitu. Antara kebingungan dan lain-lain di dalam rumah itu? Iya. Iya. Tidak punya keinginan untuk mengontak bapak? Waktu dulu enggak. Enggak, baik. Pernah nggak sih kamu diajak ke ruangan, satu ruangan, bertemu dengan hanya Bahrum dan juga istrinya, didoktrin secara satu persatu, satu orang satu gitu? Tidak ya, berarti secara keseluruhan. Iya. Baik, Pak, kalau bisa dilihat sampai RN tidak mampu keluar dari kontrakan. Ini kontrakan di tengah perkampungan ya Pak ya. Kalau orang kita dengan pikiran sehat bisa saja keluar ketemu Bapak. Tapi mereka sampai 3 tahun RN loh Pak ya, nggak bisa keluar. Kan sebenarnya ada kemungkinan ya Pak, ada cuci otak di sini. Itu semenjak awal juga sudah dari 2008 udah cuci otak. Udah dicuci otaknya. Kenapa Bapak tahu? Ya, cara berpikirnya ya, cara untuk kepada orang tua yang berbeda. Jadi seolah orang tua itu ditirikan. Tidak hormat? Tidak hormat, ditirikan lah. Pak, mendengar tidak kabar terakhir dari Ming Ming, Lisa dan juga Melati? Sementara nggak ada. Hilang kontak sama sekali? Betul, sangat betul. Sangat betul. Oke. Dari RN sendiri, ada tidak sih mungkin pernah kenal waktu di kontrakan, kemudian mungkin sudah sama gitu, bisa bebas, bisa lolos dari kontrakan itu? Juga belum? Belum. Kira-kira waktu pada saat berinteraksi, karena ini 3 tahun loh, cukup lama. Mereka itu siapa-siapa aja gitu, berkenalan, dari mana asalnya, kenapa bisa sampai di situ, tahu nggak? Yang paling diingat teman di sana, pasti punya teman di sana. Siapa namanya? Namanya Kak Hana. Hana? Iya. Hana ini umur berapa dan dari mana? Sekitar umur 20. 20. Pada saat kamu pergi, ingin mengajak teman nggak? Kak Hana gitu, atau berani aja untuk sendiri gitu kabur? Berani sendiri. Dikejar nggak sih pada saat itu? Enggak. Tidak dikejar. Karena mereka nggak tahu keadaan itu sepi. Pernah nggak sih pada saat kamu 3 tahun di sana, ada juga yang kabur? Enggak ada. Tidak ada. Tidak ada. Kamu tinggalnya di kamar mana ya? Di ruang atas. Sama siapa? Sendiri. Satu kamar sendiri. Kak Hana tidurnya di mana? Dia udah nikah waktu itu. Dinikahkan? Iya. Oke. Kak Melati? Kak Melati juga udah nikah. Barengan. Sama Kalisa. Oke. Nikahnya. Mas Ponco, Ya. ini orang pengen jadi presiden seru ya. Dia nggak tahu kalau rasanya jadi presiden digugat ya. Iya. Tapi kalau ngomongin dia teman SMA-nya Bahrum, saya juga ingat bahwa saya pernah ikut ISIS waktu SMA, Mas. Di mana tuh? Saya di Rohani Islam sama olahraga. Memang SMA. di SMA sepak bola gajah ada juga. Saya bison, bukan gajah. Saya juga ISIS juga masuk. Oh, pernah ISIS juga? Ikatan suami istrinya 1. Ikutan suami? Istrinya 1. Satu Takut. apa dulu? Takut itu. Satu Kira-kira. apa dulu? Satu kampung? Satu suara. Gitu. Tapi itu tadi ya, Silakan. ternyata ada presiden dari ISIS sendiri. Memang ternyata gerakan ISIS atau juga kelompok ISIS ini memang cukup besar, cukup masif di Indonesia. Kalau kita berbincang pemirsa, kenapa sih memang pada akhirnya kelompok ISIS ini kemudian berkembang di Indonesia? Kenapa harus di Indonesia? Mungkin tepat kita memanggil Pak Said Agil Siraj sebagai tokoh agama di sini. Selamat malam, Pak. Assalamualaikum. 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 Baik, cocok kiranya Pak Said Agil Siraj ini untuk berbicara mengenai kelompok atau gerakan ya Pak ya, ISIS ini sendiri. Ini sebenarnya dikategorikan sebagai gerakan kah, kelompok kah, atau apa ini sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Pada dasarnya di setiap agama, setiap peradaban sepanjang sejarah akan ada kelompok yang ekstrim, radikal. Beberapa faktor yang menjadikan mereka radikal, menjadikan mereka ekstrim, antara lain adalah karena emosi yang sangat meluap-luap, tidak terkendali, tidak diimbangi dengan ilmu pengetahuan yang cukup. Maka lahirlah dulu ketika zaman Sayyidina Ali, sahabat Ali, kelompok namanya Khawarij yang mengkafir-kafirkan orang yang tidak sependapat dengan mereka. Bahkan Sayyidina Ali pun, Khalifah Ali bin Abi Thalib pun dibunuh oleh kelompok mereka, menjadi korban keekstriman kelompok Baik. Khawarij.
Agar tidak salah paham dari pemirsa Respon ini sendiri, Pak, mohon dijelaskan. Sebenarnya kelompok ISIS ini di Irak dan juga Syria atau Suriah kita sebut. Sebenarnya mereka ini seperti apa? Tujuannya apa? Sebenarnya Abu Bakar al-Baghdadi itu sempalan dari Al-Qaeda. Nah, hanya bedanya kalau Al-Qaeda tidak ada tujuan target untuk mendirikan imperium khilafah Islam. Kalau Abu Bakar al-Baghdadi yang nama aslinya Ibrahim bin Awad al-Badri al-Husaini, targetnya adalah mendirikan imperium Islam. Jadi kembali mimpi romantisme khilafah zaman Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, umat Islam satu pemimpin. Itu tergiur dengan impian itu. Di samping sudah barang pasti ada yang mendesain atau ada skenario yang dibikin oleh yang membikin lah. Baik, Pak Bahrum ini kan paham dengan dunia maya. Pasti mungkin bisa jadi sedang menonton tayangan Respon. Kira-kira apa pesan yang disampaikan mungkin kepada Bahrum, Salim dan juga mereka yang termasuk dalam kelompok ISIS? Ya, saya hanya bisa mengajak. Saya hanya bisa memberikan ajakan kepada mereka yang sudah masuk ke dalam jaringan radikal. Mari kita kembali ke jalan yang benar. Amin. Bahwa kekerasan, tasyaddud, tatarruf, bahasa Arabnya itu ekstrim radikal, itu tidak dibenarkan oleh agama Islam. Baik. Nabi Muhammad pun ketika ada seorang muslim membunuh orang Yahudi, marah besar dengan mengatakan man qatala dhimmiyan fa ana khosmu wa man kuntu khosmahu falam yashumma raihatal jannah. Barang siapa membunuh non muslim akan berhadapan dengan saya. Barang siapa berhadapan dengan saya tidak akan selamat. Itu ajaran Nabi Muhammad memberi proteksi kepada non-muslim agar kita saling menghormati. Baik. Pak, ini ada RN. Nah, kepada Ananda RN boleh juga ditanyakan. Harap tahu ya nak ya, bahwa yang selama Anda terima dari mereka selama bersama mereka 3 tahun, yang mereka ajarkan itu tidak benar. Bukan itu Islam, bukan itu ajaran Al-Quran, bukan itu ajaran Nabi Muhammad. Yang Anda terima dari mereka selama 3 tahun itu jelas-jelas bertentangan, berlawanan dengan Islam yang sebenarnya, dengan substansi Al-Quran, dengan akhlak mulia yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Ada tidak Pak pesan untuk para orang tua agar tidak seperti bapak anaknya sudah hilang 3, atau mungkin sekarang mungkin anaknya juga tidak tahu entah di mana, pesannya Pak? Ya, saya hanya pesankan pada seluruh rakyat Indonesia, seluruh aparat kalau saja ketiga putri Bapak menyaksikan tayangan ini, apa yang ingin Bapak katakan kepada mereka? Silakan Pak. Kalau kau melihat, kalau kau mendengar, sadarkanlah, selalu banyaklah kamu istighfar. Ingatlah pada Allah, kepada kedua orang tua kamu. Allah akan memberikan jalan yang baik untukmu. Pak, Bapak ingin ketiga putri mereka, Bapak itu kembali kepada Bapak? Ya, memang saya mengharap kembali. Mohon kepada aparat dari Korem maupun dari Polsek Bogor maupun Rumpin, tolonglah Pak, diperhatikan di Polda maupun Jakarta Pusat atau Mabes, tolong diperhatikan semua yang menjalur radikal itulah Pak, Islam yang nggak benar. Baik, RN, kalau kakak-kakak Ming, Kak Lisa, Kak Melati lagi nonton, ada nggak sih yang ingin kamu sampaikan ke mereka? Ayo, barangkali sedang menonton tayangan ini. Nggak ada. Kamu nggak pengen mereka kembali? Nggak tahu. Nggak tahu. Rindu tidak sih? Kangen tidak sih? Nggak. Kok nggak kangen? Pernah kamu dijahati sama kakak? Pernah? Diapain? Dikecewakan. Kecewain aja. Apa yang dikecewain? Karena mereka janji katanya mau sekolahin saya, tapi enggak. Itu yang kemarin bikin kamu ikut ke kontrakan? Iya. Kamu dibohongi sama kakak? Iya. Marah kamu sama kakak? Marah banget. Marah banget. Sampai sekarang? Iya.
Bisa nggak kamu maafin kakak? Mungkin kakak sedang nonton. Belum buat saat ini. Belum. Apa yang kamu alami 3 tahun di kontrakan itu buat kamu trauma tidak? Trauma. Trauma sekali. Nah, itu dia pemirsa, bahwa memang ternyata bahwa apa yang dilakukan oleh gerakan radikal itu juga ternyata sudah menyentuh kepada hal yang paling mendasar, bahwa pada akhirnya perekrutan yang dilakukan di keluarga itu juga ternyata bisa merusak bagaimana hubungan antara kakak, adik, dan lain-lain. Kita berharap, Pak, agar ketiga putri Bapak kembali kepada pelukan Bapak, kembali kepada jalan Islam yang benar, dan kita berharap kepada RN sendiri agar mungkin bisa berkuliah. Kita doakan ya Pak ya. Amin. Dan bisa memaafkan kakak. Itu yang paling penting. Bisa kamu maafkan kakak? Insya Allah. Insya Allah. Mas Ponco dan Ya. Bung Coki. Mungkin terakhir dari saya, buat para pemirsa, minum kopi hangat, makannya makan bakwan. Tetap semangat, jaga persatuan. Dan bakwanya ikan teri, NKRI harga mati. Luar biasa. Saya Ponco, Saya Coki, Kami kita berdua Poncoki. Poncoki.